Shalom adik-adik. Udah masuk bulan Juni. Bulan Juni adalah bulan yang luar biasa, yaitu bulan di mana menurut Roma 12 ayat 11 berkata, hendaklah kerajinanmu jangan kendor, dan biarlah kiranya kamu melayani Tuhan dengan sukacita dan menyala-menyala. Amin. Amin. Nah, hari ini kakak cuma mau kasih tahu lagi. Kita beribadah jangan kendor ya. Kasih tahu sebelahnya, jangan kendor ya. Jangan kendor ya. Papi mami juga. Oke? Jangan kendor. Sebab setiap kali kita beribadah, kita membawa hati, kita membawa persembahan, kita membawa yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Jadi please ya, kalau lagi dengerin ibadah online, jangan lupa sungguh-sungguh jangan main HP, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil makan, apalagi sambil santai-santai, sebab kita mau beribadah sungguh-sungguh. Dan kerajinanmu jangan kendor. Yuk kita semangat melayani Tuhan sambil kita semangat beribadah. Akhir kata kakak ucapkan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Siapa yang udah siap buat memuji dan menyembah Tuhan boleh angkat tangannya? Saya Kak. Tapi sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu ya adik-adik. Yuk adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau hari ini kami mau beribadah, kami mau memuji, menyembah Tuhan. Kami mau siapin hati kami sungguh-sungguh untuk membawa yang terbaik buat Tuhan. Ini pujian, ini penyembahan, ini hidup kami mau berikan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, coba semuanya kakak mau lihat semuanya udah bangkit berdiri dulu ya kak. Iya kak. Karena kalau udah bangkit berdiri berarti kita udah siap buat memuji dan menyembah nama Tuhan nih. Oke. Kakak mau denger dulu suara adik-adik bareng-bareng ya kak? Boleh, Satu, boleh. 2, 3. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita mau memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Iya bener banget nih kak. Coba sekarang adik-adik semuanya siap-siap, ikutin gerakan kakak ya. Kasih Tuhan tidak pernah beranjak atas kita. Aduh kayaknya masih kurang ya kak. Iya kak, coba sekali lagi kak. Iya kalau kakak ngomong adik-adik ikutin oke? Oke. Oke coba sekali lagi ya adik-adik ya. Kasih Tuhan tidak pernah beranjak atas kita. Oke, kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau perkatakan ini yuk adik-adik. Beranjak tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke sebentar kak, kayaknya adik-adiknya masih pada bingung ya kak? Iya kak. Oke sekarang coba adik-adik semuanya siapin hati yang terbaik supaya kita bisa sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan baik, oke? Oke, kita mau ulang lagu ini dari awal. Sama-sama tepuk tangan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit sama-sama goyang ya. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung coba semuanya goyang tuh adik-adik. Dan bukit-bukit pun bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan
baca Alkitab ya gimana ya Kak? Baca Alkitab itu harus coba buka tangannya. Bawa Alkitabnya dibuka. Kalau berdoa gimana Kak? Kalau berdoa, tutup Lipat matanya, lipat tangannya, terus berdoa. Terus kalau puji Tuhan gimana Kak? Kalau puji Tuhan harus semangat ya Kak pokoknya. Sembah Tuhan angkat tangannya. Bisa adik-adik? Bisa. Kita ulang dari awal lebih sungguh-sungguh ya. Yuk bawa Alkitabnya, kita mau baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Stop! Wah adik-adik udah benar belum nih posisinya? Kita lanjut ya. Kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kita ulang dari awal ya Kak, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari. Mana angkat tangannya? Sembah tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekarang yang lambat ya Kak. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory stop. Udah jadi patung belum semuanya? Kok ada yang belum stop sih? Oke, sekarang kita lanjut ya Kak. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekarang yang cepet Kak. Kalau mau tumbuh, tunjuk temannya. Tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Lompat. Kalau mau jadi patung. Tunjuk temennya. Kalau mau tuh. Sekali lagi Kak, lompat. Kalau mau tuh. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wah, adik-adik sekarang boleh tarik nafasnya. Kita mau siapin hati, kita mau berdoa ya. Yuk sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sungguh-sungguh. Yuk kita mau siapin hatinya, siapin hati adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan. Kakak percaya deh, kalau Tuhan tersenyum lihat adik sungguh-sungguh. Yuk kakak undang adik-adik buat angkat tangannya, ikutin kakak nyanyi lagu ini. Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan, ayo adik-adik sungguh-sungguh, tutup matanya, lipat tangannya. Kau berikan semua yang ada padaku. Katakan
berikan yang terbaik. Semua yang ada padamu Seperti Bapa. seperti Bapa Ayo lipat tangannya, tutup matanya. sayangnya. Sungguh-sungguh Demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari ini lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Pastikan setiap adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Hari ini sama-sama kita mau ulang lagu ini dari awal. Tapi kakak minta setiap adik-adik siapin hati yang paling terbaik buat Tuhan. Sungguh-sungguh tundukkan kepalamu dan katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Sama-sama lebih sungguh bilang, Bapa, Bapa ajar kami, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, dan demikianlah Engkau mengasihiku. Engkau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Yuk adik-adik, sekarang kakak kasih waktu berdoa yuk. Terserah adik-adik mau berdoa buat papa, mama, keluarga besar, teman-teman, sekolah, gereja, guru-guru kalian. Hari ini berdoa sungguh-sungguh yuk adik-adik. Ada waktu singkat ini adik-adik sungguh bilang sama Tuhan, Tuhan kami minta bangsa kami Engkau tolong. Amin. Kami minta ya Tuhan pertolongan daripada Tuhan. Hari ini sama-sama berdoa yuk adik-adik. Tuhan denger loh apa yang kamu doain. Tuhan denger loh apa yang kamu seruin. Hari ini berdoa sungguh-sungguh. Dengan segenap hati adik-adik bilang sama Tuhan, Tuhan aku berdoa buat bangsaku. Aku berdoa buat keluargaku. Hari ini sungguh-sungguh berdoa yuk adik-adik. Ya Rabba, ya Raba, ya Rabba. Ya Raba, ya Raba. Berdoa yuk adik-adik. Sambil menyembah berdoa. Berdoa sama Tuhan. Ya Raba, ya Raba. Hari ini adik-adik sendiri yang bilang, seperti Bapa sayang anaknya. Dengan lembut aja adik-adik yang bilang, demikianlah Engkau mengasihiku. Tuhan jadikan kami. Dengan lembut yuk adik-adik bilang sama Tuhan, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa
sampai saat ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan. Biar kami sungguh mengerti apa yang ingin Tuhan bicarakan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan saat firman mulai ya Tuhan, kami mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Biar hanya daripada Tuhan kami tahu pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan mengerti isi hatinya Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Siapkan hati kami lebih lagi ya Tuhan untuk terima hikmat daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus, hari ini saya mewakili teman-teman saya di rumah dan yang sedang menonton ibadah online hari ini. Aku bersyukur karena penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk kami sampai hari ini. Aku berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga Tuhan, supaya Tuhan berikan kekuatan, keharmonisan, dan terobosan boleh terjadi kepada keluarga-keluarga. Aku juga rindu untuk berdoa dan berdiri bagi bangsaku Indonesia. Aku berdoa supaya Tuhan pimpin Indonesia keluar dari pandemi COVID-19. Karena aku percaya kuasa Tuhan dapat memulihkan, menyembuhkan, bahkan membangkitkan kembali Indonesia. Mulai dari perekonomian, kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan semua sektor yang ada. Aku serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan supaya Pentakosta ketiga boleh digenapi atas Indonesia. Karena aku yakin janji Tuhan iya dan amin. Hari ini aku berkatakan Indonesia pulih, Indonesia sembuh, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Aku lepaskan berkat untuk garda terdepan Indonesia, untuk polisi, untuk TNI, untuk tenaga medis, dan semua jajaran yang bertugas. Aku juga berdoa Tuhan kepada untuk orang-orang yang terkena dampak COVID-19, kiranya Tuhan tetap pelihara supaya terus dalam lindungan tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, amin. Shalom adik-adik. Nah, kalau semua udah habis puji dan menyembah nama Tuhan, siapa di sini yang siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Terus duduk yang manis. Nah, tapi kakak mau ingetin lagi nih adik-adik. Tahun ini adalah tahun dimensi yang baru. Masih ingat kan? Kita coba sama-sama ya. Tahun dimensi yang baru artinya berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala bukan ekor. Tahun dimensi yang baru artinya berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Sekali lagi ya, tahun dimensi yang baru artinya berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, adik-adik sekarang udah ngerti ya, udah hafal ya kalau tahun ini adalah tahun dimensi yang baru. Nah, adik-adik kakak hari ini bawa ilustrasi nih adik-adik nih. Kakak bawa ilustrasi, kita belajar bersama-sama ya. Nah, adik-adik lihat ini ya. Anggap kalau ini adalah manusia. Berarti kalau manusia kakak, kamu, mami, papi, ya adik-adik ya. Nah, terus kita anggap ini sebagai ketakutan. Wah adik-adik, kadang-kadang manusia suka banyak takutnya. Ya, suka, aduh kak, saya takut. Nih, kita lihat ya. Saya takut. Takut apa kak? Takut gelap. Wah, terus takut apa lagi ya? Adik-adik mungkin, oh kak saya takut gak naik kelas. Wah, terus kita takut apa lagi? Takut diomelin mama papa kak. Terus takut apa lagi dek? Banyak ya adik.
Wah, saya takut kalau misalnya nanti saya nggak bisa makan enak lagi. Kakak punya kabar gembiranya. Ternyata ada satu pribadi yang ternyata bisa menghilangkan ketakutan kita. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Pintar. Ya adik-adik, begitu. Nih kita lihat ya tadi ya, kakak ulang. Tadi gelasnya ini kita, terus bubuk di dalamnya ini ketakutan kita. Tapi begitu Tuhan Yesus datang dalam hidup kita, begitu kita percaya sama Tuhan Yesus, begitu kita ngandelin Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah ketakutannya keluar. Ketakutannya pergi dari hidup kita ya adik-adik ya. Semakin banyak kita mengenal Tuhan, semakin kita mengerti firman Tuhan, ketakutan itu akan meluap. Dan Tuhan akan gantikan dengan sukacita. Ya adik-adik, semakin banyak Tuhan dalam hidup kita, semakin banyak firman dalam hidup kita, maka ketakutan itu akan meluap keluar. Dan Tuhan akan gantikan dengan sukacita. Oke, adik-adik, sekarang kakak mau cerita. Hari itu ada beberapa orang yang takut. Ya adik-adik, sama kayak tadi kita, kakak juga pernah takut. Ya tadi yang tadi dibilang, apalagi musim corona gini, saya takut kena penyakit kak. Saya takut ini, saya takut itu. Saya takut gak bisa ketemu teman saya lagi. Wah adik-adik, banyak ketakutan dalam hidup ya. Tapi sama, ada beberapa orang yang mulai ketakutan. Jadi hari itu ada Tuhan Yesus nih adik-adik. Dia kumpul sama banyak orang karena Tuhan Yesus habis melakukan mujizat yang luar biasa dahsyat. Ya, Tuhan Yesus habis melakukan mujizat yang sangat luar biasa. Habis itu Tuhan bilang gini sama murid-murid. Murid-murid, sekarang kalian pergi ke seberang. Pergi ke Betsaida. Tuhan bilang, aku mau berdoa dulu naik ke atas bukit. Seorang diri. Ya adik-adik, murid-muridnya bilang, oke, siap, Yesus siap. Oke, kita pergi ke seberang duluan. Wah adik-adik, setelah itu Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Tuhan mau berdoa sendiri. Tapi tahu nggak? Pas murid-muridnya mau pergi ke seberang ke Betsaida, tiba-tiba ada suara kayak gini nih. Ada suara ceger. Wah adik-adik, ternyata waktu mereka lagi di perahu nih, lagi di kapal, tiba-tiba kapalnya goyang. Ombaknya kenceng. Adik-adik, mereka mulai ketakutan karena terjadi angin ribut hari itu. Angin sakal namanya. Wah adik-adik, petir di mana-mana. Wah mereka mulai ketakutan. Mereka mulai teriak, tolong, tolong. Wah adik-adik, karena memang ketakutan. Hari itu badainya luar biasa kencang. Anginnya dari semua mata penjuru angin. Ya adik-adik, datang ke kapal itu. Ombaknya deras. Ya adik-adik, banyak banget. Jadi mereka takut. Mereka pikir, wah kita nih terakhir deh. Udah dah, kita udah terakhir nih kayaknya nih. Melayani bersama Tuhan tuh tadi tuh kayaknya. Ya mungkin begitu ya adik-adik ya. Mereka udah mulai mikir yang aneh-aneh, mereka udah takut. Karena begitu dahsyat adik-adik anginnya. Ya, sehingga seharusnya mungkin gak selamat. Tapi waktu Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya ketakutan, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus hampirin mereka. Dan yang luar biasanya, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Ya adik-adik, luar biasa. Hal yang gak mungkin tapi terjadi. Tuhan Yesus berdiri di atas air.
berjalan di atas air. Adik-adik, tapi muridnya makin ketakutan. Mereka pikir ini, hantu. Waduh, adik-adik mereka takut. Karena mereka nggak tahu itu siapa. Karena mana mungkin ada orang berjalan di atas air. Wah, adik-adik, mereka makin ketakutan. Tapi Tuhan bilang begini, tenang, ini aku. Tuhan bilang gitu. Wah, mereka mulai sedikit, saya pikir nih hantu. Wah, sampai salah seorang muridnya Yesus, namanya Petrus. Dia mulai percaya, itu Tuhan Yesus tuh. Dia bilang, Yesus, kalau itu engkau, biarkan saya keluar, berjalan di atas air, menghampiri engkau. Biar aku datang kepadamu. Lalu Tuhan bilang gini, datanglah. Wah, adik-adik, Petrus percaya awalnya. Oke, dia keluar, dia mau jalan, dan bisa loh ternyata. Dia berdiri di atas, kira-kira kalau berdiri di atas air gimana ya kak? Kakak juga gak ngerti sih. Tapi kalau yang pasti kakak kalau berdiri di atas kayak kecemplung gitu ya. Tenggelam, gitu. Tapi Petrus bisa berjalan. Karena awalnya dia percaya. Dia jalan mau menghampiri Yesus. Tapi tiba-tiba ada suara lagi muncul. Wah, adik-adik, anginnya makin kencang. Tuhan Yesus akhirnya, maksud kakak, Petrus akhirnya gak percaya. Karena dia pikir anginnya makin kencang. Serem, takut. Akhirnya adik-adik waktu dia lagi berjalan di atas air, karena anginnya makin kencang, dia merasa petirnya di mana-mana. Akhirnya dia tenggelam. Tolong Yesus, tolong saya. Wah, adik dia minta tolong karena tenggelam, adik jatuh. Lalu Tuhan Yesus buru-buru ambil tangannya. Tuhan Yesus ambil tangan Petrus, dia angkat. Dia bilang begini, hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Wah, adik-adik, karena mungkin kalau menurut kita, iyalah kan anginnya kenceng, iyalah kan petirnya gede. Akhirnya adik-adik singkat cerita mereka naik ke atas perahunya dan murid-muridnya bilang, sungguh engkau anak Allah. Nah, adik-adik sama. Kadang-kadang mungkin kita percaya pertamanya sama Tuhan. Saya percaya sama Tuhan Yesus. Apalagi kalau masa kita lagi baik-baik aja. Wah, percaya banget Tuhan Yesus pasti pegang kendali. Tapi begitu keadaannya mulai berubah, jadi gak enak hidupnya. Makannya dulu sehari bisa 4 kali, sekarang sehari sekali. Ya adik-adik, mulai banyak pikiran-pikiran ketakutan kita. Ancamannya mulai banyak datang. Bahayanya mulai datang. Terus menerus. Tapi lama-lama jangan-jangan kita mulai kayak Petrus. Gak percaya. Berpikir bahwa masalah kita lebih besar daripada Tuhan kita. Mulai takut. Akhirnya tenggelam. Nah, adik-adik, ingat gak ilustrasi kakak di awal? Waktu manusia ketakutan dan kita masukkan Yesus ke dalam diri kita, kita percaya sama Yesus seutuhnya, maka ketakutan itu akan Tuhan ganti dengan sukacita. Ketakutan itu akan keluar dari hidup kita. Karena kita tahu kita punya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kakak punya satu lagu. Adik-adik mungkin ingat lagunya. Kita nyanyi sama-sama ya. Lagunya lagu sekolah minggu udah agak lama. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pasti kan datang menolongmu. Sekali lagi ya kak. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pasti kan datang menolongmu.
menolongmu. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih. Mungkin ya, Kak, mama papa saya dipecat. Kak, saya sekarang udah gak seenak dulu. Bisa beli mainan apa aja. Tapi sekarang keadaannya gak memungkinkan. Mungkin kamu bahkan berpikir, besok gak tahu mau makan apa, Kak. Mau gak percaya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang tolong kamu dulu akan tolong kamu sekarang lagi. Yuk sekarang semua pejamkan matanya. Lipat tangannya. Adik-adik yang mau percaya sama Tuhan Yesus. Yuk sungguh-sungguh kasih hidup kita, kasih hati kita buat Tuhan Yesus. Walaupun masalahnya belum kelar, tapi mau gak kita tetap pegang Tuhan Yesus dalam hidup kita? Yuk tutup mata, lipat tangannya. Mami papi, mari mulai berdoa. Kakak mau ajak nyanyi lagu yang tadi. Lagunya simple. Dengan iman bilang, jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pasti kan datang menolongku. Bilang lagi. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongku. Sekali lagi, jangan takut, jangan takut, jangan kamu. Ayo sungguh-sungguh nyanyi. Pastikan datang menolongku. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongku. Tuhan Yesus, kami mau percaya sama Tuhan. Kami mau percaya walaupun keadaannya gak mungkin. Walaupun tiupan anginnya keras. Walaupun kami ketakutan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan pasti datang tolong kami. Kami gak pernah ragu sedikit pun Tuhan. Sebab kami sekarang ngerti, kami akan tetap pegang Tuhan. Supaya ketakutan itu keluar dari hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sama. Menolong kami saat itu. Engkau juga akan tolong kami saat ini. Kami gak mau lagi takut. Sebab kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami berjalan dengan Allah di atas segala Allah. Kami berjalan bersama dengan Tuhan yang punya kehidupan kami. Tuhan jagain ya keluarga kami. Jagain ya mami papi, koko dede cici kami. Jagain kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Mungkin kami sempat takut Tuhan, tapi sekarang kami tahu Tuhan ada sama kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.